Selamat pagi saya ucapkan dan selamat memulai hari yang baru. Pagi hari ini kita sampai pada Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 4 yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah orang Farisi ini? Dari arti kata Faris, itu bahasa Ibrani, itu artinya yang dipisahkan. Mereka adalah semacam partai atau semacam kelompok orang yang menyatakan bahwa mereka dipisahkan untuk melaksanakan adat istiadat Yahudi dengan seketat-ketatnya, setepat-tepatnya. Itu maksud mereka. Jadi orang Farisi adalah semacam separatis. Kalau sekarang disebut ini separatis, jadi orang yang dipisahkan, yang diseparate, yang dipisahkan. Nah, lalu orang Saduki itu apa? Ini juga satu kelompok. Kelompok Saduki dan Farisi adalah kelompok yang saling bersaing, bahkan dalam banyak hal mereka bahkan bertentangan. Saduki itu dari bahasa Ibraninya mungkin, katanya ada banyak penafsir mengatakan itu mungkin dari kata sadek. Sadek itu artinya righteous atau bijak. Nah, jadi orang Saduki mereka mau mengatakan bahwa mereka ini terdiri dari orang-orang bijak di dalamnya. Orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan, sementara orang Farisi percaya ada kebangkitan. Dan pernah di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Paulus sempat membuat mereka bertentangan, di mana orang Farisi dan Saduki ini sempat hampir mau bentrok oleh karena Rasul Paulus memanfaatkan pertentangan mereka untuk meloloskan diri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Saduki dan Farisi ini, mereka dalam perbedaan yang bagaimanapun juga, ternyata mereka mempunyai kesamaan juga. Yang paling minim kesamaannya adalah mereka sama-sama tahu bahwa Mesias akan datang, bahwa Mesias itu anak Daud, bahwa ketika Mesias datang, maka kerajaan Daud yang pernah makmur, yang pernah jaya, itu akan terulang, bahkan akan jauh-jauh lebih hebat lagi. Bahkan langit dan bumi ini akan berubah. Bahkan seperti di dalam kitab Yesaya dinubuatkan, itu singa tidak lagi akan menggigit, anak-anak bisa bermain, masukkan tangannya ke lubang ular dan semuanya. Jadi jikalau Mesias datang, maka segalanya akan menjadi baik. Maka dia akan memulihkan bangsa Yahudi yang waktu itu sedang dalam keadaan dijajah, sedang dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Oleh sebab itu mereka menantikan Sang Mesias juga. Dan setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat yang pasti diketahui oleh mereka, sehingga mereka, hati mereka itu antara yakin tidak yakin. Hati mereka itu sungguh, jikalau menyaksikan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mereka seolah-olah tidak bisa membantah bahwa dia adalah Mesias, menggenapi apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Tetapi jikalau mereka mengingat bahwa dia adalah anak Yusuf,
dan anak Yusuf seorang tukang kayu, dan Maria ibunya dan saudara-saudaranya ada di tengah-tengah mereka di sana. Seolah-olah mereka sangat sulit untuk menerima itu. Jadi dari apa yang diperbuat Tuhan Yesus sudah jelas bahwa dia adalah Mesias, dan dari latar belakangnya yang dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana, seolah-olah mereka sulit untuk menerima fakta ini, sehingga mereka rasanya bertentangan, ada pergumulan yang sangat berat di dalam hati mereka. Oleh sebab itu mereka datang kepada Tuhan Yesus, seolah-olah mereka tidak pernah dipuaskan oleh tanda-tanda. Tanda apa yang mereka minta? Mereka minta tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka minta supaya Tuhan Yesus memberikan tanda bahwa dia adalah Mesias. Padahal Tuhan Yesus telah memberikan tanda itu, yaitu orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, dan kabar baik sudah diberitakan kepada orang-orang miskin, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes yang datang dan bertanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah beda murid-murid Yohanes dengan orang Farisi dan Saduki. Murid-murid Yohanes diberikan tanda, Tuhan Yesus hanya cukup berkata kepada mereka, kasih tahu Yohanes bahwa orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Mereka langsung pulang dan kasih tahu Yohanes, dan Yohanes langsung sudah tahu bahwa betul itulah Mesias. Dialah juru selamat yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, dan dialah sang yang diurapi yang dijanjikan kepada bangsa Yahudi. Jadi mereka tidak terlalu banyak cincong lagi. Tetapi berbeda dengan Farisi dan Saduki, mereka tidak pernah merasa puas-puas dengan tanda dan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa ini orang-orang ini, ya, betapa, ya kalau dipakai bahasa sehari, betapa gobloknya mereka itu, ya. Itu tanda-tanda hari mereka bisa tahu. Mereka bisa melihat langit ini hari mau hujan atau mau mendung, mau apa, mereka bisa melihat. Tetapi mengapa mereka tidak bisa baca di dalam kitab Perjanjian Lama dan mengetahui bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya segala-galanya diawali dengan keinginan hati yang positif. Jikalau seseorang tidak memiliki keinginan, gairah atau antusiasme untuk mengerti kebenaran, untuk mengejar kebenaran, maka dia sulit untuk memahami kebenaran. Tetapi jikalau ada keinginan hatinya untuk hal-hal yang rohani, untuk kebenaran, maka dia akan dituntun oleh Tuhan satu langkah demi satu langkah menuju kebenaran. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang perlu ada di dalam hati kita adalah hati yang ingin mendapatkan kebenaran, hati yang cinta kebenaran, hati yang ingin mengejar kebenaran bahkan. Dan Tuhan Yesus bilang kepada mereka hanya patut diberikan tanda Nabi Yunus, yaitu sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengatakan tentang penyaliban dan penguburannya 3 hari 3 malam di perut bumi, sama seperti Yunus yang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Oke, kita lihat dari ayat 5 hingga ayat 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dia dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa ketur roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana
mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang Tuhan Yesus berbicara pakai perumpamaan terus sehingga murid-muridnya sempat dibuat bingung, ya. Waspada terhadap ragi, ya, orang Farisi katanya, ya, ragi. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ragi di sini? Ragi adalah pengajaran, pengaruh, ya. Kalau ragi ditaruh ke dalam tepung, ya, diaduk, kasih air, ya, itu rotinya akan ngembang gitu. Jadi ragi membawa pengaruh yang sangat besar, ya, kepada gandum itu, tepung, ya. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ragi orang Farisi dan Saduki itu artinya pengaruh mereka, ajaran mereka. Nah, Tuhan mengingatkan murid-muridnya agar mereka waspada terhadap pengaruh orang Farisi dan Saduki. Pengaruh apa? Pengaruh buruk apa yang dibawakan oleh ajaran Farisi dan Saduki ini? Oh, jelas, ya. Orang Farisi itu adalah orang yang memegang teguh akan segala ketetapan perjanjian lama, bahkan mereka lebih-lebihkan, ya. Seperti mereka membuat kadang-kadang aturan yang terlalu konyol, ya. Kalau pada hari Sabat, ya, tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil karena hari Sabat tidak boleh bekerja. Ya, sulit sekali untuk mendefinisikan kerja, ya, bahkan hingga sekarang, ya, tidak jalan kemana-mana kalau duduk di meja begitu. Apakah bekerja? Ya, apakah para direktur manajer yang duduk di belakang meja itu bekerja? Ada sulit sekali untuk mendefinisikan. Tetapi mereka bilang, oke, kalau dombanya jatuh ke jurang pada hari Sabat, boleh dipungut nggak? Ya boleh, ya. Sebab apa? Ya, kalau nggak dipungut, ya, nanti dombanya mati di situ, ya. Oleh sebab itu mereka membuat aturan ini, itu, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengerti bahwa semua aturan di perjanjian lama itu semuanya diberikan untuk kebutuhan ibadah simbolik. Jadi sesungguhnya tiap-tiap aturan di perjanjian lama itu harus difahami oleh mereka untuk mengerti maknanya, intinya. Maknanya apa? Di balik perintah itu sesungguhnya apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dihantarkan oleh simbolik itu, ya. Upacara simbolik itu apa? Nah, ini yang mereka tidak fahami. Mereka hanya mengikuti secara membabi buta, kemudian bahkan diketat-ketatkan kepada masyarakat. Nah, karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang mempunyai zeal, ya, semangat yang berkobar-kobar untuk melaksanakan upacara simbolik perjanjian lama sampai dibuat seketat-ketat dan semakin ketat lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sedangkan Saduki, ya, Saduki ini lebih banyak bergerak dalam politik katanya, bergerak dalam bidang politik, sehingga ini kelompok Saduki ini banyak berpolitik. Dan salah satu yang sangat buruk dari pengajaran mereka adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan ini sangat buruk. Satu hari bahkan Tuhan Yesus pernah menegur mereka. Mereka pernah datang kepada Tuhan Yesus di bagian lain dari Injil. Mungkin nanti kita akan ketemu dengan itu. Mereka tanya kepada Tuhan Yesus, ini kalau satu orang dia punya istri, kemudian dia meninggal dan saudaranya kemudian harus ambil alih istrinya, kemudian mati katanya. Saudaranya, katakanlah setelah 7 saudaranya mati, nanti sesudah bangkit dia istri siapa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian sesat katanya. Betul, ya, mereka sesat sekali, ya. Karena sesudah kebangkitan orang tidak kawin lagi. Itu tidak masalah istri siapa, itu masalah suami istri, adalah masalah di dunia ini, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahami kebenaran ini, bahwa sesudah kebangkitan, ya, atau sesudah kita meninggal,
itu tidak ada lagi yang namanya suami istri, ya. Oleh sebab itu, ya, kalau orang sudah meninggal, maka tidak cemburu lagi, ya. Tidak ada orang yang pesan kepada istrinya misalnya, kalau saya meninggal kamu jangan menikah lagi ya, mesti setia ya. Di dalam Alkitab itu hanya setia sampai mati, nggak ada setia sampai di sorga, tapi setia sampai mati gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengajaran Saduki ini sangat buruk, dan Tuhan Yesus peringatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus waspada terhadap pengajaran ini. Dan akhirnya murid-muridnya mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan ragi orang Farisi dan Saduki itu adalah ajaran yang disampaikan oleh mereka, bukan ragi yang untuk bikin roti itu hanya sebuah perumpamaan, gambaran saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berikut ya kita akan membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Ya, Pak Alkitab Buku akan membantu kita membacanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, kita lihat, pendengar sekalian, katanya setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ini sudah di luar wilayah Israel, sudah di Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia ini?" Ya, jadi Tuhan Yesus sebenarnya Tuhan Yesus tahu, ya, tetapi Tuhan Yesus mau cek murid-muridnya. Ya, apakah maksudnya biar murid-muridnya sendiri sudah tahu belum pendapat orang itu bagaimana? Mereka akhirnya murid-muridnya ada yang menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Rupanya pendapat orang berbeda-beda. Yang berpendapat bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit, salah satunya adalah Herodes. Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis mengira bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ini makin ngaco lagi, ya toh. Jadi memang pendapat orang aneh-aneh ini, ya. Ternyata ya pemahaman atau pengenalan orang terhadap Tuhan Yesus itu sangat tergantung kepada pemahaman mereka terhadap Alkitab, Perjanjian Lama pada waktu itu. Semakin seseorang mengerti Perjanjian Lama, maka semakin orang akan mengenal juru selamat itu dengan baik. Sehingga ada yang berkata dia Elia, ya padahal Yohanes Pembaptis itulah Elia. Nah, mereka tidak membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja tentang pakaiannya Elia. Itu persis dengan pakaiannya yang Yohanes Pembaptis. Mengapa begitu kacau ini orang-orang? Adalah karena mereka tidak membaca firman Tuhan. Bahkan ada yang berkata dia Yeremia, lebih jauh lagi ini, atau salah seorang dari para nabi. Yang mereka pikirkan ini hanya yang orang-orang yang lama begitu, yang bangkit lagi. Mereka tidak memikirkan yang sesuatu yang justru dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sesuatu yang sungguh patut kita renungkan, bahwa begini ya, orang-orang
orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada waktu zaman Yesus, ya, mereka memiliki konsep tentang Mesias yang beraneka ragam. Itu semuanya sangat tergantung kepada pengenalan mereka terhadap firman Tuhan Perjanjian Lama. Mereka tidak berusaha untuk memahami sebenarnya kalau Mesias datang, maka dia akan lahir dari keluarga Daud. Oke, itu secara umum diketahui. Kemudian bahwa Mesias datang, bahwa dia akan mengadakan mujizat, ya. Nah, ini juga harus diketahui. Kemudian masih ada banyak lagi, ya, yang tentang Mesias yang mereka harus ketahui. Barulah mereka bisa memastikan apakah satu orang ini Mesias atau tidak. Tetapi kadang-kadang, ya, latar belakang dari Yesus Kristus bisa menjadi batu sandungan bagi mereka. Seperti misalnya dia anak tukang kayu yang mereka kenal di kota Nazaret dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sangat durhaka, ada yang mungkin masih ingat bahwa Maria sudah hamil ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, sehingga ada orang yang sengaja dengan durhaka berkata bahwa Bapa kami jelas siapa Bapa kamu, bilang begitu, ya. Sampai Tuhan Yesus berkata, kamu bilang Abraham Bapa kamu, ya. Tuhan Yesus sampai berkata begitu, ya. Aku dapat menjadikan Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini, ya. Jadi mereka berkata demikian sebenarnya sebuah sindiran bahwa dia lahir tidak jelas. Tentu mereka tidak bisa mengerti bahwa Maria mengandung Yesus oleh Roh Kudus. Mereka menilai dari segi kemanusiaan. Dan banyak hal yang jadi batu sandungan bagi orang yang akan binasa, bagi orang yang tidak mengejar kebenaran, bagi orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Ada banyak hal bisa menyandung mereka. Tetapi kemudian kita lihat di sini, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ini kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Katanya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Katanya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga, katanya, yang menyatakan. Jadi jawaban Petrus ini adalah yang paling tepat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam seluruh pelayanannya sampai sejauh itu. Dengan mujizat-mujizat yang semua yang telah dilaksanakan, apakah orang-orang sudah tahu bahwa dia adalah Mesias atau tidak? Ini penting sekali. Pendengar sekalian, tiba waktunya kita kembali ke operator untuk acara yang telah dijadwalkan. Kembali kita melihat, akhirnya Petrus bisa menjawab dengan tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus Kristus, bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bahwa dia adalah Mesias. Mesias artinya orang yang diurapi. Dia adalah orang yang diurapi, Anak Allah yang hidup. Dia adalah orang yang diurapi, Anak Allah yang hidup, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Petrus sungguh telah mengamati, dan itulah yang telah menyebabkan Petrus menjadi pengikut Yesus Kristus. Ingat bagaimana proses Petrus mengikuti Yesus, di mana Tuhan Yesus memakai perahunya untuk berkhotbah, dan setelah selesai dia menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya, dan kemudian Petrus mendapatkan ikan yang banyak sekali dan hatinya tersentak. Kemudian dia datang berlutut, dia berkata, pergilah, karena aku seorang berdosa, katanya. Oh, sungguh luar biasa sekali. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ya. Jadi apa yang telah didapat oleh Petrus itu adalah sebuah penerangan yang dari Bapa di sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Maksud Tuhan Yesus bukan ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh di dalam diri Petrus, tetapi karena keinginan Petrus untuk memahami siapa Yesus sebenarnya sejak pertemuannya yang pertama, ada satu keinginan yang tulus dari Petrus sebagai seorang nelayan yang tidak banyak macam kemunafikan. Dia hanya ingin tahu sebenarnya seorang yang sangat hebat ini, yang telah meminjam perahunya dan ikan sampai bisa dikumpulkan di satu tempat ini siapa sebenarnya? Ini Mesias yang dijanjikan kepada bapak-bapak leluhur kami. Nah, dari hatinya yang tulus, yang ingin mengenal siapa Yesus sebenarnya, walaupun dia tahu ibu bapaknya secara manusia itu siapa, tetapi semuanya itu diabaikannya. Dia hanya ingin tahu siapa Yesus ini, dan dia mengikutinya menjadi muridnya. Sehingga pembukaan, penerangan dari Allah Bapa itu makin hari makin nyata ke dalam hatinya, sehingga dia mengenal betul siapa Yesus ini sesungguhnya. Sungguh sesuatu yang sangat indah sekali. Petrus bisa mengenal Yesus dengan sebaik itu. Dan kemudian ayat 18 berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus." Sebenarnya engkau adalah, Petrus itu artinya batu, Petrus, engkau adalah Petrus. Dan di atas Petra, katanya Petra itu batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus karena sifatnya itu memang keras, maka dia disebut Petrus, batu karang, batu, namanya batu, dia dipanggil batu. Tetapi Tuhan Yesus bilang di atas batu karang. Dia tidak berkati di atas Petrus dia akan mendirikan jemaat, tetapi di atas Petra. Di situ ada permainan kata Petrus dengan Petra. Dia bilang di atas batu karang dia akan mendirikan jemaat. Jadi sebenarnya di dalam bahasa asli akan membangun di sini. Di atas batu karang dia akan membangun jemaat. Tuhan Yesus akan membangun, dan memang dia sedang membangun sekarang ini. Kita percaya bahwa jemaat di-start oleh Yohanes Pembaptis pada saat dia menunjuk kepada Sang Juru Selamat, kemudian membaptis orang-orang yang percaya kepada berita Injil yang disampaikannya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus bilang dia akan membangun jemaatnya, akan mendirikan? Sebenarnya kalau pakai kata mendirikan seolah-olah jemaatnya belum ada. Tetapi dia sebenarnya di sini ini adalah oikodome, itu artinya membangun, kayak membangun rumah di sini. Kalau saya bilang saya bangun pagi-pagi, saya olahraga, saya akan membangun tubuh saya. Tubuh saya sudah ada belum? Jelas tubuh saya sudah ada. Jadi Tuhan Yesus di dalam perjalanannya bersama dengan murid dan mengajar dan lain sebagainya, sebenarnya dia sedang membangun jemaatnya. Dan dia membangun jemaatnya di atas batu karang. Apa itu batu karang? Di dalam Korintus, Rasul Paulus bilang Yesus Kristus sendiri adalah batu karang. Jadi bukan Petrus sebenarnya batu karang yang dia maksud, tetapi Yesus Kristus sendiri adalah batu karang. Dan kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 4 berbunyi, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Oke? Yesus Kristus adalah batu karang. Dan bagaimana kalau didirikan di atas Petrus juga? Sebenarnya tidak terlalu salah juga kalau mengingat bahwa di dalam Efesus pasal 2, coba pendengar sekalian memperhatikan Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata demikian, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Jadi jemaat perjanjian baru itu dibangun di atas dasar, fondasi para rasul dan para nabi.
Nah, andai kata itu dibangun di atas para rasul dan para nabi, apanya para rasul dan apanya para nabi yang menjadi dasar dari jemaat perjanjian baru ini? Jelas pengajaran mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan dibangun di atas kepalanya Petrus, bukan dibangun di atas bajunya Petrus atau badannya Petrus, tetapi dibangun di atas pengajaran Petrus dan teman-teman, yaitu para rasul. Ya, memang jemaat dibangun di atas dasar ya para nabi dan para rasul. Para nabi itu artinya perjanjian lama, para rasul itu artinya perjanjian baru. Jadi jemaat dibangun di atas dasar ya perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu firman Tuhan yang ada di tangan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, yaitu pengajaran dari Petrus. Ya, tentu pengajaran Petrus itu diawali dengan pengakuan imannya. Pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan dan semua yang diimani, yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi, itu yang menjadi fondasi, itu yang menjadi dasar dari jemaat perjanjian baru. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya bukan kepada Petrus saja diberikan kunci kerajaan sorga, kepada setiap orang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, masing-masing mendapat satu kunci. Artinya kita mendapatkan kepastian masuk sorga. Mendapatkan kepastian masuk sorga itu artinya mendapatkan kerajaan sorga, mendapatkan ya kunci kerajaan sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti kunci kerajaan sorga itu cuma sebiji ya. Jangankan kunci kerajaan, ini di rumah aja kunci sekarang dibuat serap 3 begitu ya. Jadi siapa yang pegang yang serapnya yang lain? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus karena dia mengaku Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya dia dapat kunci. Jadi siapapun yang mengaku seperti Petrus, mengaku bahwa saya orang berdosa, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah dihukumkan di kayu salib menggantikan saya, dan sekarang saya hidup menggantikannya, kita juga dapat kunci seperti Petrus. Kunci kerajaan sorga, artinya kita mendapatkan kepastian masuk sorga. Dan sehingga orang yang dapat kunci ini sekarang ini adalah apa yang terikat di dunia, apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Pendengar sekalian, setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang sudah diselamatkan, di dalam tangannya ada kunci kerajaan sorga. Sekarang ya, kunci kerajaan sorga itu di tangan kita. Injil, Alkitab yang ada di tangan kita, Injil keselamatan ini adalah kunci kerajaan sorga. Kepada siapakah kita akan berikan kunci ini? Kepada siapakah kita akan beritakan Injil? Jikalau Anda tidak memberitakan Injil, diam saja begitu, maka tetanggamu tidak akan diselamatkan. Maka engkau seolah-olah telah ya membiarkan dia masuk ke neraka. Tetapi jikalau engkau buka mulut, jikalau engkau berusaha untuk memberikan kunci ini, untuk menyampaikan kunci ini kepada mungkin sanak familimu, ya, keluargamu, temanmu, tetanggamu, maka mereka akan mendapatkan kepastian masuk surga juga. Nah, inilah sebabnya Tuhan Yesus bilang, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh banyak orang setelah mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus saja, bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jalan menuju ke sorga. Barang siapa yang mau pergi ke sorga, hanya satu jalannya, yaitu bertobat dan percaya kepada Yesus dengan segenap hatinya. Lalu banyak orang berkata, loh kalau begitu banyak orang yang tidak mendengar berita ini dan belum diselamatkan. Bagaimana itu? Oh ya, betul. Nah, itulah sebabnya keselamatan jiwa orang-orang yang belum mendengar Injil,
sangat tergantung kepada orang-orang yang sudah mendengar Injil dan sudah menerima Injil. Kalau orang yang sudah menerima Injil ini tidak mau membagikan Injil kepada orang lain, maka banyak orang akan menuju ke neraka. Banyak orang akan terikat, banyak orang akan terlepas. Semuanya tergantung kepada orang yang sudah mendengar Injil, orang yang sudah diselamatkan ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengingat akan hal ini, maka kita harus sungguh-sungguh camkan, bahkan kita harus sungguh-sungguh merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian di ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa? Loh, bukankah diberitakan saja semuanya? Tuhan Yesus mau supaya mereka, orang-orang yang melihat dia, mendengar dia, sebenarnya sudah cukup, sudah cukup tanda-tanda yang membuktikan. Biarlah mereka semuanya memahami bahwa dia adalah Mesias, melalui apa yang diperbuatnya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya dia bisa pergi ke lebih banyak tempat lagi. Dia akan pergi ke Yudea, dia akan pergi ke seluruh tanah Israel untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Mungkin sampai akhirnya baru semuanya bisa memahami bahwa dia adalah Mesias. Dan sesungguhnya yang terpenting itu adalah bahwa sesudah dia bangkit, semua orang bisa paham bahwa dia adalah Mesias melalui apa yang dia kerjakan. Dan pada saat itulah murid-murid baru pergi memberitakan kepada semua orang Yahudi, bahkan kepada semua bangsa, bahwa dia adalah Mesias. Ada saatnya di mana jangan orang itu diberitahu dulu karena mereka belum cukup waktunya untuk menerima. Ada saatnya di mana itu harus sudah diberitakan. Tuhan tahu persis akan itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu diam dulu, biar kita bekerja dulu satu waktu, biar kita melayani dulu, biar kita menyembuhkan orang dulu untuk membuat mereka melihat. Biarlah mereka bisa mengerti, karena Tuhan Yesus sedang membangun yang disebut jemaat ini. Tuhan Yesus membangun, sedang mendirikan jemaatnya, sedang membentuk jemaatnya itu. Nah, itulah sebabnya dia melarang mereka memberitakannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mau membaca dari ayat 21 sampai ayat 28. Silakan Pak Alkitab buku membacanya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus katanya mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan dia akan dibunuh dan kemudian akan dibangkitkan. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi,
apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang, apa yang akan diperbuat oleh ahli-ahli Taurat. Tuhan tahu bahwa orang-orang sederhana akan menerimanya. Orang-orang sederhana akan menyambutnya sebagai Mesias mereka. Tuhan tahu persis bahwa orang-orang Farisi, bahwa imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka tidak akan rela menerimanya karena ada harga yang harus mereka bayar. Bagi orang-orang yang sederhana, mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak rugi apapun. Mereka bahkan mendapat untung. Mereka bisa ikut Yesus, mereka bisa makan gratis dan lain sebagainya. Tetapi bagi imam-imam, kalau mereka menerima Yesus adalah adalah Mesias, mereka mengakui Yesus adalah Mesias, maka sebenarnya berhentilah keimamatan mereka. Karena kalau Mesias sudah datang, maka berhentilah tugas keimamatan kitab Perjanjian Lama. Dan ahli-ahli Taurat mungkin kalau Mesias sudah datang, maka mereka harus menelan pil pahit bahwa kitab Taurat dan para nabi yang mereka selama ini pelajari tergenapilah di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 16. Kemudian para orang Farisi mungkin akan mengalami banyak kerugian, mereka akan kurang dihormati lagi dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak akan begitu gampang untuk menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Apalagi dilihat dia sedemikian sederhana, tidak sesuai dengan tuntutan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu siapa-siapa yang akan menerimanya, siapa-siapa yang akan menolaknya, dan apa saja yang akan dilakukan orang terhadapnya. Tetapi Petrus katanya mendengar ini dan menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, Petrus yang barusan belum lama telah membuat sebuah pengakuan iman yang luar biasa bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sekarang malah tidak mengerti tentang Mesias atau tentang hal-hal yang harus terjadi pada Mesias. Dia malah tidak mengerti. Petrus sebagaimana kebanyakan orang melihat bahwa Mesias itu sepatutnya tidak mengalami hal yang buruk. Ini adalah pemikiran sukses teologi. Petrus ini terpengaruh oleh teologi sukses, dan mulai dari Petrus bahkan hari ini banyak orang terpengaruh oleh teologi sukses. Mereka berpikir bahwa Mesias ini harus baik-baik saja. Orang yang dipimpin oleh Tuhan seharusnya mengalami hal yang baik-baik saja. Oh, itu sebuah kesalahan. Dan itu telah menuntun Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping. Dan Petrus terpaksa harus menerima teguran yang sangat pedas. Sangat pedas sekali, karena Tuhan Yesus bahkan berkata, "Enyalah iblis." Tuhan Yesus dapat melihat bahwa Petrus seketika dia dikuasai oleh iblis, seketika dia dipengaruhi. Nah, banyak orang bertanya, apakah iblis bisa mempengaruhi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Ternyata Ananias dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 5, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, katanya. Ananias adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oh ya, bisa ya. Jikalau hati kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka iblis akan menguasainya. Hati kita dikuasai oleh Roh Kudus itu sama dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 5, kata dikuasai di situ itu persis sama dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 yang kata dipenuhi, itu sama. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu sama dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan iblis sama dengan dikuasai oleh iblis. Jadi Petrus dikuasai oleh iblis seketika, sehingga Tuhan Yesus hanya harus berkata, "Enyalah engkau suatu batu sandungan bagiku," katanya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sukses teologi memang adalah pikiran manusia, bahwa seorang nabi mesti sukses terus, bahwa orang yang dikasihi Tuhan seharusnya sukses, itu pemikiran manusia, bukan pemikiran Allah.
Ayat 24 Tuhan Yesus lalu berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salibnya. Salib siapa? Ya salib kita sendiri. Lalu kita punya salib? Ya, setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus harus dapat melihat bahwa dirinya sudah disalibkan. Dan sekarang yang hidup ini adalah Yesus Kristus. Karena kita percaya Yesus sudah menggantikan kita disalib di atas kayu salib, dan kita sekarang hidup bagi Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus dapat melihat bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah milik Yesus Kristus. Dan jikalau Tuhan Yesus mau kita hidup kita kapan saja diakhiri, kita harus menerima. Jadi dengan kata lain, seorang murid Yesus, seorang pengikut Yesus adalah seorang yang siap mati. Memikul salib artinya itu siap mati. Pada zaman di mana Yesus Kristus hidup, seseorang yang dihukum mati itu disuruh pikul salib. Jadi kita ini bagaikan orang yang sudah dihukum mati. Kita harus melihat kita orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, dan kita memikul salib kita menuju ke penyaliban. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang siap mati. Siap mati bukan siap bunuh orang, mati gitu, tetapi diri kita siap mati. Mati demi kebenaran, bukan mati untuk membunuh orang. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri bukan berbuat demikian. Orang berkata kepada saya, wah Dokter Liao ya? Oh bukan, saya bukan. Nah, itu namanya bohong kalau gitu. Menyangkal diri itu artinya tidak memenuhi tuntutan diri kita. Misalnya tuntutan untuk diperlakukan istimewa dan lain sebagainya. Nah ini namanya menyangkal diri. Nah karena apa? Tuhan Yesus bilang setiap pengikutnya harus siap mati dan menyangkal diri. Karena barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, justru dia akan memperolehnya. Dan barang siapa yang memelihara nyawanya, justru akan kehilangan katanya. Nah kita disuruh untuk menghitung-hitung ya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ya, apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini tetapi jikalau dia masuk ke neraka. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Anda disuruh memilih menjadi manusia yang terkaya di muka bumi ini dan mati masuk neraka, atau menjadi manusia termiskin di muka bumi ini dan mati masuk sorga, Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih menjadi manusia termiskin di dunia ini dan mati masuk sorga. Karena di dunia ini sementara, di dunia ini waktunya pendek. Masuk sorga kekal selama-lamanya. Itu jauh lebih penting, jauh lebih utama. Sungguh ya, Tuhan Yesus berkata, katanya, satu hari anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat, yaitu pada saat rapture nanti. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini kedatangan Tuhan Yesus. Rapture akan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka akan hilang ya, kita akan hilang. Saya yakin Tuhan Yesus datang, saya akan naik ke atas. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu berkata kepada orang, kalau Tuhan Yesus datang di angkasa, dan kalau saat itu Anda mau ambil rumah saya, ambillah silakan. Kalau saat itu Anda mau ambil mobil saya, ambillah silakan. Karena Tuhan Yesus akan datang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak ada orang yang tahu kapan Dia datang. Tidak ada. Karena Dia tidak kasih tahu kapan Dia datang. Kita harus berpikiran bahwa besok Tuhan datang. Bahkan sebentar lagi Tuhan datang. Karena apa? Kita harus bersiap-siap. Dia suruh kita bersiap-siap. Dia akan menjemput kita setiap saat. Belum lama ini kami baru menyelenggarakan seminar tentang akhir zaman. Dan kita sudah membahas tentang akhir zaman. Tanda-tandanya kelihatannya sudah sangat matang sekali. Tuhan Yesus akan datang di udara untuk menjemput kita. Ya, Tuhan Yesus berkata di sini lagi katanya ya, maka Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga, tetapi mengenai upahnya akan ditetapkan dari perbuatannya. Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan pergi ke neraka, dan hukumannya berapa berat akan juga ditentukan oleh perbuatannya.
Nah, semua orang akan menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus akan terbagi dua kali, yaitu kedatangannya yang di atas awan, yang dunia tidak tahu, itu mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya, merubah tubuh mereka menjadi tubuh kebangkitan dan naik ke surga. Kemudian yang datang bersama dengan orang percaya ke bumi ini untuk menghukum dunia ini. Dan itulah pembahasan kita pada pagi hari ini, Matius pasal 16. Kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, inilah firman-Mu yang sudah kami sampaikan melalui gelombang radio. Mohon Bapa di sorga berkati. Demi kemuliaan nama-Mu, biar setiap pendengar makin faham, dan kiranya ini hanya sekedar akan menjadi perangsang untuk mereka mengejar kebenaran, supaya mereka mau mencari dan mencari lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.